bareng-bareng sama spiritual itu mereka malah lebih banyak menyebutkan itu kuntilanak itu merah. Saat membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, seperti ada suara lonceng, Mas. Lonceng. Iya, dari atas itu ada suara lonceng, tang tang gitu. Bangun, setelah itu dia tengok-tengok, ayah ibunya masih tidur. Dia dengar suara kayak perempuan itu nangis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semua sesama muslim yang telah mengklik video ini, dan salamun ala daril mu'minin untuk semua makhluk yang berada di kawasan ini, dan salamun ala man itabal huda untuk kalian semua non muslim yang barangkali mengklik video ini ya. Dan oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Al Project Channel. Kali ini saya berada di sebuah ruangan. Dan ini mungkin berbeda dengan sebelumnya, karena mungkin sebelumnya Al Project ini lebih banyak di penelusuran ke tempat-tempat horor. Kali ini Al Project akan lebih sering untuk berada di ruangan seperti ini, untuk podcast, untuk berbagi cerita, untuk ngobrol-ngobrol seputar mistis, terutama dengan para orang yang mempunyai pengalaman spiritual maupun orang-orang yang punya banyak cerita mistis, baik di pekerjaan, di tempat kerja, atau mungkin di rumahnya, atau mungkin bahkan ketika berada di suatu tempat gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin baru masuk di video ini, mungkin biar nanti paham itu di video ini ada apa saja. Intinya di video ini nanti adalah Anda akan melihat cerita dari narasumber yang telah kami undang untuk datang ke ruangan ini gitu ya teman-teman ya. Dan sebelumnya untuk untuk lebih kenal lebih jauh siapa sih narasumber kita, nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber ya. Jadi kalian nanti bisa kenal, bisa lebih tahu siapa sih beliau gitu ya. Silakan Mas, bisa perkenalkan diri biar penonton ini paham jenengan ini dari mana, siapa gitu ya. Baik, terima kasih untuk Mas Lul yang telah memberikan saya waktu untuk berkenalan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil. Saya biasa main musik. Iya, musik itu hobi saya, dan alhamdulillah hobi yang berpenghasilan. Dan saya juga mungkin bisa dibilang terbiasa melakukan aktivitas mengaji lah. Iya. Mengaji. Iya. Pesantren gitu ya. Di pesantren, alhamdulillah. Mungkin itu. Alamat tinggal saya berpendudukan asli Sugiwaras. Iya, asli Sugiwaras dari kecil, asli pemuda Sugiwaras. Oke teman-teman, langsung saja jangan lama-lama, langsung kita beralih ke mode mistis. Dan untuk ruangan ini telah saya kasih nama dengan nama Rumah Hantu Apaan Tuh gitu ya. Rumah Hantu Apaan Tuh. Langsung kita beralih ke mode mistis. Ya, silahkan Mas Nabil, mungkin dari pengalaman baik spiritual, mungkin pernah spiritual, atau mungkin pernah bersama orang yang belajar spiritual, itu mungkin gimana sih perasaannya, terus pernah nggak ngalami kejadian-kejadian aneh gitu ya, yang di luar nalar, atau mungkin jenengan bisa melihat hal-hal yang manusia lain nggak bisa lihat gitu loh, entah ketika di tempat yang sepi terus jenengan melihat apa gitu, mungkin bisa disampaikan secara umumnya dulu gitu, pernah apa aja gitu loh kira-kira. Baik, untuk masalah spiritual ya, saya pribadi sih kurang terbiasa dengan spiritual, tapi saya sering bersama orang-orang yang terbiasa mengenal hal spiritual itu, Mas. Iya. Jadi saya itu ada satu teman, itu pengotonya sangat spiritual, itu dari kecil dia. Bisa disebut indigo apa ya? Oh iya. Iya, itu ada dari kecil. Dan kata beliau itu,
katanya itu di alam sana itu, alam spiritual itu sama seperti halnya alam manusia. Hanya saja waktunya itu yang berbeda. Jadi ketika di sini mulai pagi, berarti di sana itu menjelang maghrib, waktu malam mereka. Iya. Ketika menjelang maghrib di sini itu, di sana itu ibaratnya waktu subuh, mulai mereka beraktivitas. Jadi mungkin banyak di malam hari ada yang melihat sesuatu, ya itu aktivitas mereka karena malam hari itu. Iya. Itu menurut beliau yang bilang. Kegiatan mereka juga sama seperti halnya kita. Ada yang pergi bermain, untuk yang anak-anak itu bisa. Ada yang pergi bekerja juga bisa. Ada. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau kayak dari apa ya, pernah nggak selama bareng-bareng sama orang-orang yang spiritual gitu ya, pernah nggak ngalami kejadian aneh atau apa gitu? Kalau kayak saya pribadi gitu ya teman-teman, selama bersama orang-orang yang ahli spiritual gitu, pernah project ketika penelusuran di sebuah tempat di Bantar Bolang, ketika cek lokasi ini di salah satu tempat wisata sebenarnya, wisata Ketek namanya. Mungkin bagi kalian yang Pemalang, mungkin Mas Nabil juga mungkin tahu ya iya, wisata Ketek itu wah itu udah di luar itu banget sih ya. Jadi semua kru itu dengar semua gitu Mas Nabil, dengar suara kuntilanak semua gitu. Jadi kayak nangis, kayak ketawa gitu, ya hihihi gitu loh. Dan itu suaranya di samping gitu. Karena wisatanya udah terbengkalai banget, jadi gelap gitu. Iya, gelap. Dan ya kami cuma mengandalkan kayak apa ya, mengandalkan itu toh, cuma mengandalkan apa lampu dari tim gitu. Jadi bahkan menurut warga, karena pas itu kan juga saya disamperi warga gitu, katanya Mas kalau mau kayak gitu jangan di sini, ini bahaya di sini, ini merupakan jalur apa ya, intinya nanti ada tembusannya jalur ke Syekh Pandanjati gitu katanya itu. Jadi kalau saya gitu, pengalaman saya bareng-bareng sama spiritual gitu, itu hal yang aneh buat itu denger, bahkan ada kru yang lain yang melihat gitu. Dan mungkin kalau kita tahu kan kayak kuntilanak itu kan putih gitu ya. Tapi justru malah kalau saya bareng-bareng sama spiritual itu, mereka malah lebih banyak menyebutkan itu kuntilanak itu merah gitu. Ya saya juga sebenarnya nggak tahu ya, kurang paham. Nah, mungkin dari Mas Nabinya sendiri pernah nggak mengalami kejadian apa gitu loh, kayak yang sesuatu yang nggak biasa gitu loh, atau mungkin malah melihat sendiri langsung gitu? Kalau melihat itu ya mungkin jarang untuk terlihat sangat jelas, itu jarang. Tapi kalau saya pribadi kan suka untuk keliling makam-makam itu untuk berziarah ya. Iya, karena di Sugiwaras sendiri itu banyak teman-teman makam-makam yang mungkin bisa dibilang bersejarah lah. Itu di Sugiwaras sendiri banyak. Salah satunya juga ada petilasan dari Ki Gede Jamur Apu, itu ada di Sugiwaras. Iya. Dan ada satu makam yang bisa disebut Syekh Ahmad Sanggabuana itu letaknya di Desa Krasak, dan di musola itu ada musola baru, dan di sampingnya itu terdapat suatu makam yang dibilang sih makamnya Syekh Ahmad Sanggabuana. Dan setelah hari raya Idul Adha kemarin kan malam Jumat Kliwon ya. Iya, saya sama 2 teman ke situ untuk berziarah. Dan setelah itu saat membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, seperti ada suara lonceng, Mas. Lonceng? Iya, dari atas itu ada suara lonceng, tang tang gitu. Dan itu sampai 3 kali itu bunyi. Dan itu keras, iya. Cuma saya tanya teman yang satu dengar, yang satu enggak. Itu ya, maka dari itu mungkin ya suara apa itu. Jadi waktu kita tahlil itu baca la ilaha illallah itu sampai merinding semua itu. Ya, karena dengar lonceng seperti itu ya sangat keras itu suaranya. Dicari dari sumber suaranya itu nggak ada dari mana itu. Ya. Dan itu ada yang bilang bahwasanya Syekh Ahmad Sanggabuana itu masih mungkin penasehat atau ya Prabu Siliwangi itu.
di situ. Terus waktu pergi ke makam dari Mbah Soleh Kerasak, ya sohibul wilayah Kerasak itu ada Mbah Soleh dan Mbah Kiai Haji Mungkat. Di situ sama teman saya tadi yang indigo, dia itu kita pergi itu ada 7 orang ke situ, dan dia itu ngitung kok tiba-tiba ada 8 orang, ini yang satu siapa? Anak kecil dari 8 orang. Kan kita pergi itu masuk gerbang itu 7. Setelah masuk di tempat keranda itu ya, tiba-tiba temen ngitung, loh kok ada 8 orang, ini yang satu siapa? Gitu. Cuma nggak ada yang lihat sama sekali. Yang lihat berarti Yang indigo itu. Dan dia tanya, kenapa kamu ikut? Iya mas, saya pengen berteman, gitu katanya. Dia berwujud anak kecil dan tubuhnya itu hitam semua, hitam pekat tubuhnya. Dia keluar dari tempat keranda itu, keluar, dan saat kita baca tahlil, kita mulai baca tahlil itu dia minggir, dan setelah kita selesai doa dia ngembul lagi. Iya, ngegabung lagi. Itu juga banyak lihat. Terus ada suara kuntilanak mungkin ya, itu nangis tuh di situ. Mungkin ya karena kita lupa untuk mengirim Fatihah untuk semua yang ada di situ. Mungkin iri atau gimana itu kurang paham. Jadi menangis itu di situ. Menangis. Iya. Banyak itu waktu itu. Waktu itu kita pergi ke sana itu kurang lebih jam 1 malam itu. Iya. Kita habis ngumpul terus ada ide kita ke makam sana, yuk kita ziarah. Oh iya, bisa. Akhirnya kita jalan kaki ke sana rame-rame ya. Itu memang pengalaman yang saya alami. Ya mungkin itu. Wah, itu tadi agak reading banget ya mas. Masuk 7 gitu loh. Terus kemudian dihitung ada 8 itu kayak wah. Iya. Jadi masnya ini kebanyakan pengalamannya di makam-makam gitu ya mas ya. Jadi buat kalian yang mungkin sering ziarah ke makam-makam, apalagi mungkin ziarahnya waktu malam hari gitu ya, mungkin bisa lebih hati-hati, bisa lebih waspada, bisa lebih jaga kesopanan gitu ya. Karena memang tadi yang disampaikan masnya ini kalau di dunia kita siang-siang gitu ya, di sana itu malam-malam ya, di alam gaibnya itu malam gitu. Kalau kita malam itu di sana malah pagi gitu ya mas ya. Jadi aktivitas kita sama mereka itu kebalik gitu loh. Pas kita aktivitas di sana waktu tidur, kalau kita tidur di sana waktunya aktivitas gitu. Makanya bener ya, kebanyakan santet dan segala macam juga dilaksanakan ketika malam hari gitu ya. Karena memang ya waktunya mereka aktivitas itu malam hari gitu ya. Iya. Mungkin Mas Nabil, dari mungkin kebanyakan cerita-cerita yang seperti itu, ada nggak yang kayak di rumah gitu, misalkan kayak ya melihat di rumah apa? Kalau saya di rumah dulu itu pernah gitu mas, kayak waktu masih SMP tapi itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar nggak gitu ya, kayak malam-malam kan hening banget ya, sepi ya. Tapi di samping kamar itu kayak ada yang nyopek kain gitu loh. Kalau mungkin jenengan pernah melihat orang yang mau mengkafani mayit, itu kan biasanya kan digunting pojoknya pojoknya digunting, terus kan di seret gitu ya. Nah itu suara kayak gitu mas. Saya pernah dengar suara kayak gitu. Itu di samping kamar itu udah lama banget sih, waktu zaman SMP gitu ya. Tapi karena mungkin itu kejadian yang menakutkan gitu ya, jadi sampai udah besar gini pun masih keinget gitu loh suaranya. Ya intinya kalau jangan nggak bisa menggambarkan, intinya suaranya kayak yang nyopek kain gitu loh, kain kafan gitu. Kalau pernah ngelihat orang mengkafan itu set gitu, itu samping pas banget. Cuman nggak berani kalau mau keluar kamar, nggak berani gitu. Ya karena masih SMP ya, masih takut gitu. Kalau Mas sendiri pernah nggak gitu di rumah gitu loh? Biasanya kadang kebanyakan orang mungkin kayak ada orang kayak suara berjalan gitu loh, kayak berjalan tapi yang kayak cuma suara keramiknya itu sih serik gitu. Mungkin kalau dari Mas Nabilnya pernah gitu nggak?
Kalau untuk kejadian di rumah sendiri sering, bisa dibilang sering. Iya, bisa dibilang sangat sering. Itu baru kemarin 2 hari yang lalu itu adik saya sendiri yang alami. Paginya itu cerita sama saya. Jadi adik saya itu masih berumur ya kecil lah, baru 7 tahunan. Itu terbangun malam itu, masih pada tidur ya, ngelilir ya, bahasa Pemalangnya itu ngelilir. Iya, terbangun. Setelah itu dia tengok-tengok, ayah ibunya masih tidur. Dia dengar suara kayak perempuan itu nangis dari samping kamar dia sendiri. Dia dengar. Coba karena dia masih kecil takut ya, takut. Setelah itu pura-pura merem lagi dia. Maksudnya dengar juga suaranya? Saya sendiri belum tidur memang, tapi ya masih musikan pakai headset. Tapi Jadi kelihatan kayak nangis itu. iya, terus tak samperin lah. Kenapa? Katanya ada suara orang nangis, kemudian selang beberapa detik itu ada suara bayi tertawa. Itu. Jadi itu kejadiannya malam apa kemarin ya? Saya lupa itu. Ya kurang lebih 2 hari kemarin lah, itu malam lah. Iya. Kejadian itu katanya malam jam 1-an atau jam 2 itu. Kejadiannya jam segitu. Kalau yang saya sendiri alami mungkin pada waktu malam itu kayak ada yang mau buka pintu, Mas. Narik pintu, grek, langsung saya samperin. Tapi nggak ada siapa-siapa. Atau mungkin ya orang jahil, mungkin ya bisa dibilang orang jahil. Terus pernah itu waktu masih sore itu jam 10-an, cuma kondisi kan sudah sepi karena habis hujan sih. Itu pintu sudah saya tutup. Tiba-tiba ya ada orang buka, terus orang masuk tapi nggak ada orang sama sekali. Itu langsung dicari, itu nggak ada siapa-siapa. Nah, yang paling sering itu di pintu. Terus kadang ada ya suara langkah kaki, itu kadang ada memang. Iya. Karena dulu itu si mbah saya itu biasanya kalau malam itu selalu keluar, mungkin ya bisa dibilang mager, dipagari itu rumah. Tapi kan beliau sudah lama tiada lah. Dari saya kelas 4 SD itu sudah meninggal beliau. Beliau itu orang Kejawen. Iya. Jadi ya terbiasa lah dalam hal spiritual, itu terbiasa sekali beliau. Dan masih banyak yang dia tinggalkan, titipkan sama saya sendiri. Cuma saya sendiri belum bisa itu, iya. Masih belum tahu itu. Karena buku Kejawen sendiri itu bahasa Jawa itu, bahasa Jawa semua itu. Tulisan Jawa itu masih buku Kejawen yang ditulis pakai aksara Jawa. Jadi saya sendiri masih ini bacanya apa gimana gitu. Iya, itu. Dan ada beberapa benda pusaka juga masih ada itu. Alhamdulillah di rumah masih ya mungkin terlawat, alhamdulillah masih ada. Ya mungkin itu. Iya teman-teman, ternyata malah Mas Nabil ini juga dari simbah-simbahnya ini ada yang Kejawen juga gitu ya. Dan ternyata Mas Nabilnya juga malah masih dititipi dan masih dirawat gitu ya. Kayak seperti tadi buku Kejawen juga masih ada, terus ada barang-barang antiknya juga, dari mungkin cincin, keris kayak gitu ya Mas Nabil ya. Iya. Kujang juga ada. Apa? Kujang itu. Oh, kujang juga ada itu. Jadi ya mungkin wajar ya kalau misalkan di rumahnya juga kadang ada nilai-nilai mistisnya gitu ya, karena memang dari dohirnya juga ada barang-barang mistis gitu ya. Jadi mungkin ya pantas gitulah ya. Sebelumnya Mas Nabil apa ya, ini buat teman-teman barangkali kan yang mungkin kayak penasaran gitu loh. Kadang kan apa, katanya kalau keturunannya bisa kayak gitu, terus nanti dari ke anak-anaknya itu nanti apa ya, intinya ada hal lain lah gitu loh di anak-anaknya itu loh. Kayak misalkan ya mungkin bisa indigo, atau mungkin bisa melihat lah yang lain atau apa, atau mungkin kepekaannya itu lebih besar gitu loh. Jadi kalau ada sedikit aja langsung kayak ngerasa gitu loh ya, kepekaan. Mungkin kalau dari Mas Nabilnya gitu loh, dari cucu orang yang Kejawen gitu, yang rasakan gimana Mas? Dari saya sendiri itu ya saya mulai sering kadang dengar suara gitu, terus kadang ya melihat tapi gak jelas itu Mas. Kadang seperti bayangan lewat itu
simbah saya tidak ada, memang saya itu kadang alami seperti itu saya sendiri. Jadi ya mungkin orang dulu bilang itu katanya nanti ini harus ada yang mewarisi, harus ada yang meneruskan katanya gitu. Iya, ya mungkin karena simbah saya kan punya cucu itu banyak, itu sampai berapa itu, cuma nggak tahu itu yang memang murni mewarisi semua itu siapa, atau mungkin dari semua cucunya itu punya sendiri-sendiri lah. Iya, ada yang mungkin sering dengar, sering lihat, atau mungkin ada yang indigo, dan belum tahu itu saya sampai sekarang. Iya. Tapi ada cucu yang lain udah ada yang terlihat indigo. Belum ya, belum ada. Mungkin itu. Iya teman-teman, itu mungkin berbagai cerita dari Mas Nabil ya. Ini mungkin tadi ya mungkin yang kayak mungkin yang paling merinding banget mungkin yang pas itu ya, yang masuk makom 7 orang terus begitu masuk di 8 itu nggak bisa ngebayangin gitu. Tapi itu tadi saya di rumah hantu ini ya ngerasa tadi kayak agak merinding banget itu pas jenengan nyebut yang di rumah itu loh, kejadian di rumah itu. Jadi saya kayak nggak tahu, mungkin karena saya membayangkan gitu ya, jadi kayak agak transfer juga loh, kayak gitu di belakang ya. Jadi mungkin barangkali kalian juga yang menonton mungkin ikut merasakan gitu, ikut membayangkan gitu loh, karena mungkin pernah mengalami sama di rumah gitu, dengar suara atau apa gitu loh. Mungkin tadi setelah nyimak cerita dari Mas Nabil terus kayak rasa juga merinding dan gimana, mungkin bisa ditulis ya di kolom komentar gitu untuk saling berbagi. Dan buat kalian yang mungkin punya pengalaman mistis banyak, terus juga punya pengalaman spiritual banyak, pengen di-sharekan ke teman-teman, pengen dibagikan ke teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa langsung ke emailnya saja di Al-Maslul, nanti di deskripsi ada emailnya, silahkan bisa kirim pesan di email. Nanti bisa kita bicarakan untuk kapan waktu untuk membuat videonya gitu ya. Intinya di sini project berada di rumah hantu ini untuk berbagi cerita mengenai mistis ataupun kejadian-kejadian yang pernah dialami, yang ada bau-bau horor gitu ya teman-teman ya. Dan semoga video seperti ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama satu, biar kalian ini nggak bingung kalau melihat sesuatu yang aneh gitu loh, karena sudah tahu cerita ini loh. Jadi memang kalau kejadian kayak gitu tuh itu memang dari hal gaib gitu loh. Jadi jangan gimana gitu loh. Terakhir mungkin buat edukasi teman-teman, Mas Nabil, kalau dari Mas Nabil sendiri, kalau misalkan kayak melihat seperti itu atau mengalami kejadian aneh itu biasanya dengan gimana, membaca apa, atau mungkin punya tameng apa gitu biasanya, atau gimana biasanya gitu loh. Barangkali ada yang mau disampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya kayak gini nanti gini aja gitu loh, mungkin dengan punya solusinya gitu. Ya mungkin untuk yang pertama itu, kalau kita takut itu dari bangsa jin itu sendiri semakin menakut-nakuti gitu loh, Mas. Iya. Jadi sebisa mungkin itu ya mungkin rasa takut itu memang ada ya di setiap orang ya. Ada yang sekali lihat itu ya, tapi bolehlah takut tapi jangan berlebihan menurut saya itu. Iya. Berarti mungkin langkah pertama itu rasa takutnya mungkin ditenangin dulu. Iya, ditenangin untuk rasa takut. Kalau kita malam-malam lewat ke kuburan itu terus kita bayangin yang gangga, misal nanti kayak ada kayak gini, itu malah beneran muncul nantinya. Iya, karena dari bangsa jin itu kan mengetahui. Jadi kita itu dia membayangkan seperti ini. Jadi mungkin jin itu sendiri, saya jadi seperti ini aja biar dia takut. Akhirnya dia ketakutan. Iya. Jadi mungkin yang pertama itu jangan takut ya teman-teman. Terus yang kedua itu yakinlah bahwa derajat bangsa setan, bangsa jin itu, manusia itu lebih tinggi dari derajat itu. Iya. Jadi derajat manusia itu lebih mulia dari bangsa mereka itu, bangsa jin. Jadi sebisa mungkin ya emang kita yang lebih tinggi. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu jangan takut sama bangsa jin, tapi takut sama yang menciptakan bangsa jin. Iya. Itu kadang kan orang itu mungkin sama bangsa jin takut, tapi sama yang menciptakan itu nggak takut sama sekali. Iya. Terus dengar adzan itu
Allah Akbar. Nanti lagi main ini Mobile Legend atau apa itu. Main game online lah, iya. Itu sebisa mungkin itu kita kuatkan iman atau mungkin apalah ya. Kalau amalan-amalan sih ya mungkin itu dulu. Mungkin apa intinya bahkan kalau dari Mas Nabil itu bacaan apapun mungkin nggak akan pengaruh gitu ya. Kalau dari diri kita sendiri itu keyakinan lemah gitu ya, keyakinan lemah, bahkan sudah dikuasai rasa takut yang berlebihan, itu malah sekalipun kalian mau baca apa, kalau kalian takut dan keyakinannya lemah ya kurang bisa gitu ya, nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi mungkin yang pertama buat melatih kalian ya, kalau ada punya rasa takut, contoh kayak malam-malam sendirian di kamar gitu kan, kadang kan membayangkan apa gitu ya, itu mungkin coba berlatih untuk lebih mengontrol lagi gitu loh, bahwa kita sebagai manusia ini khalifah, jadi kita itu pemimpin, jadi masa pemimpin takut sama yang dipimpin gitu. Terus juga kita kan punya Allah gitu ya, jadi jangan takut yang berlebihan, karena nanti barangkali takutnya kepada setan lebih tinggi daripada takutnya kepada Allah, itu kan justru malah bahaya gitu ya. Jadi boleh takut tapi jangan sampai kalian ini larut dalam ketakutan gitu ya. Ya sewajarnya aja lah gitu. Takut ya sewajarnya aja gitu. Dan mungkin pesan intinya dari Mas Nabil ini berlatih untuk memberanikan diri ya kalau hal-hal seperti itu ya. Karena kalau semakin kalian takut, ini nanti justru malah mereka semakin suka, dan bahkan ketakutan kalian akan diwujudkan oleh mereka gitu ya. Karena kita kan juga punya psikologi gitu, jadi kelihatan orang yang takut itu mana, yang itu mana. Jadi jin juga tahu manusia ini loh yang lagi takut, ini yang enggak gitu, tahu. Karena ada psikologi di diri kita, itu ada psikologi. Jadi bahkan jangankan jin, kita juga bisa tahu. Saya juga bisa tahu Mas Nabil ini takut atau enggak gitu loh. Mas Nabil juga tahu saya itu tadi merinding apa enggak, sebenarnya tahu gitu loh, karena ada psikologi di saya ini. Jadi kan bisa kelihatan gitu loh dari dari gestur tubuh, gestur muka, itu kan kadang kelihatan secara psikologi itu. Oke teman-teman, mungkin video kali ini mungkin seperti itu, semoga bermanfaat, dan mungkin ini cukup untuk menemani malam Jumat kita ya, kayak ini merinding banget. Dan mohon maaf kalau suaranya agak bising di belakang ya, karena ini di belakang ini jalan raya dan kami belum punya alat record yang lebih bagus. Nanti insyaallah ke depan akan kita upgrade alat recordnya ya, biar kalian lebih nyaman menontonnya, dengarnya juga lebih nyaman gitu ya. Terus dukung kami dengan cara like video ini dan tonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk share bagi ke teman-teman lain biar kita bisa ngumpul jadi satu untuk saling berbagi cerita bersama Al Project di rumah hantu gitu. Oke, dari kami sekian, salam Al Project, salam.